Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Haris Aziz Prasetya dengan NIM 205221233, yang kedua Lia Murtiningsih dengan NIM 205221240, dan yang ketiga Elvina Brilian Oktaviana dengan NIM 205221247, yang keempat Jahri Ningsih dengan NIM 205221254, dan yang kelima Wildan Rizkiawan dengan NIM 205221263. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsolidasi dengan Akuisisi Nilai Tercatat Ekuitas. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangat jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Slide 3. Diferensial. Berdasarkan PSAK 22, kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. C. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang penyusunan laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK juga menyatakan bahwa kemungkinan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. D. Goodwill. PSAK 22 mendefinisikan goodwill dari selisih antara nilai agregat dari A. Imbalan yang dilakukan, B. Jumlah kepentingan non-pengendali, C. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuisisi terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48, penurunan nilai aset dan tidak dapat diamortisa. Penurunan goodwill terjadi ketika nilai tercatat OPK lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperoleh kembali. Pembelian diskon. PSAK 22 bahwa investor mengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dan pihak yang diakuisisi. F. Kertas kerja konsolidasian. Pada kertas kerja konsolidasian tidak ada perbedaan yang signifikan antara konsolidasian yang dilakukan atas akumulasi nilai tercatat dengan akuisisi di atas nilai tercatat untuk seluruh kepemilikan pada awal perusahaan, kecuali pada konsolidasi akuisisi di atas nilai tercatat membutuhkan yang tambahan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.